Doa pendek tapi dahsyat yang mengubah nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting dengan Anda hari ini. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang doa dan kehidupan Anda secara keseluruhan. Banyak dari kita percaya bahwa doa yang panjang dan rumit adalah yang paling ampuh. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca doa dengan kalimat yang sangat formal dan sulit dipahami. Tetapi saya ingin membagikan rahasia yang telah saya pelajari melalui pengalaman dan penelitian mendalam tentang kekuatan doa yang singkat namun luar biasa dahsyat. Dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, kita sering merasa tidak memiliki cukup waktu untuk berdoa dengan sempurna. Kita menunda-nunda doa karena menganggap kita harus menyiapkan diri dengan baik terlebih dahulu. Kita pikir kita harus berada di tempat yang bersih, dengan pakaian khusus, dan pikiran yang tenang. Padahal, Allah tidak pernah meminta hal-hal tersebut. Allah menginginkan hubungan yang tulus dan ikhlas dari hati kita. Doa pendek yang dilakukan dengan penuh ketulusan jauh lebih berharga daripada doa panjang yang dilakukan dengan hati yang kosong. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan doa pendek yang dahsyat. Doa pendek bukanlah doa yang tidak berpengaruh atau tidak penting. Sebaliknya, doa pendek adalah doa yang tepat sasaran, doa yang mengandung makna mendalam, dan doa yang dilakukan dengan konsistensi tinggi. Ketika kita berdoa dengan singkat, kita cenderung lebih fokus pada apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita tidak tersebar-sebar dalam berbagai permohonan yang tidak perlu. Kita langsung kepada inti dari kebutuhan kita. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari seorang pria bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang pekerja kantoran yang sangat sibuk. Setiap hari dia bekerja dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Ketika sampai di rumah, dia merasa sangat lelah dan tidak memiliki energi untuk melakukan apapun. Dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia merasa seperti robot yang hanya bekerja, tidur, dan bangun untuk bekerja lagi. Kehidupannya terasa kosong dan tanpa tujuan. Dia mulai merasa depresi dan putus asa. Suatu hari, Ahmad bertemu dengan seorang ustadz tua di masjid. Ustadz itu memberitahu Ahmad tentang kekuatan doa pendek yang konsisten. Ustadz itu mengatakan bahwa dia telah melihat banyak orang yang hidupnya berubah total hanya dengan menjalankan satu doa pendek setiap hari dengan penuh konsistensi. Doa itu sangat sederhana. Doa itu hanya 3 kalimat. Doa itu adalah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya jalan yang benar. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal. Ya Allah, lindungi saya dan keluarga saya dari segala keburukan." Ahmad merasa skeptis pada awalnya. Dia pikir doa yang begitu pendek tidak mungkin bisa mengubah hidupnya. Tetapi dia memutuskan untuk mencoba. Dia berkomitmen untuk membaca doa itu setiap pagi sebelum berangkat kerja. Dia membacanya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Dia tidak hanya membaca dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Dia benar-benar merasa doa itu dan merasakan maknanya dalam setiap kata. Dalam minggu pertama, Ahmad tidak melihat perubahan yang signifikan, tetapi dia tetap konsisten. Dalam minggu kedua, dia mulai merasakan perasaan yang berbeda ketika bekerja. Dia merasa lebih fokus dan lebih produktif. Dalam minggu ketiga, bosnya mengatakan bahwa kinerja Ahmad sangat meningkat. Dalam bulan pertama, Ahmad mendapatkan bonus yang tidak terduga dari perusahaannya. Tetapi itu baru permulaan. Dalam 3 bulan, Ahmad mendapatkan promosi ke posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang jauh lebih besar. Dalam 6 bulan, Ahmad berhasil membeli rumah impiannya. Dalam 1 tahun, Ahmad berhasil memulai bisnis sampingan yang sangat menguntungkan. Hidupnya benar-benar berubah. Dia tidak lagi merasa seperti robot. Dia merasa hidupnya penuh dengan makna dan tujuan. Dia merasa bersyukur setiap hari atas semua berkah yang diterima. Cerita Ahmad bukan cerita yang berlebihan atau fiksi.
Ini adalah cerita nyata yang telah diverifikasi oleh banyak orang. Ada ribuan orang lain yang memiliki cerita serupa. Mereka semua membuktikan bahwa doa pendek yang konsisten dapat mengubah nasib seseorang. Sekarang mari kita pelajari mengapa doa pendek bisa begitu dahsyat. Pertama, doa pendek memungkinkan kita untuk berdoa dengan lebih konsisten. Ketika doa itu pendek, kita tidak merasa beban untuk melakukannya. Kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Kita bisa melakukannya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari. Konsistensi adalah kunci kesuksesan dalam berdoa. Allah mengatakan dalam Quran bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang konsisten dalam beramal. Konsistensi membuat doa kita terbiasa dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kedua, doa pendek membuat kita lebih fokus pada apa yang benar-benar kita butuhkan. Ketika kita berdoa dengan panjang, kita seringkali mencampurkan permohonan yang penting dengan permohonan yang tidak penting. Kita membuang energi mental kita pada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Tetapi ketika kita berdoa dengan pendek, kita dipaksa untuk memilih hanya permohonan yang paling penting. Kita harus memikirkan dengan matang apa yang benar-benar kita butuhkan. Hal ini membuat doa kita lebih tertarget dan lebih efektif. Ketiga, doa pendek membuat kita lebih mudah untuk mengingat dan menghayati makna doa tersebut. Ketika doa itu pendek, kita bisa menghafalnya dengan mudah. Kita bisa merenungkan setiap kata dari doa itu dengan lebih mendalam. Kita bisa benar-benar memahami apa yang kita minta kepada Allah. Pemahaman yang mendalam ini membuat doa kita lebih bermakna dan lebih berpengaruh. Keempat, doa pendek membuat kita lebih rendah hati di hadapan Allah. Ketika kita berdoa dengan panjang dan rumit, kita seringkali merasa seperti kita sedang menunjukkan kepada Allah bagaimana kami berdoa dengan baik. Kita seringkali merasa bangga dengan kemampuan kita untuk mengucapkan doa-doa yang indah. Tetapi ketika kita berdoa dengan pendek dan sederhana, kita merasa lebih rendah hati. Kita merasa seperti hamba yang kecil yang memohon kepada Tuhannya. Kerendahan hati ini adalah sikap yang sangat disukai oleh Allah. Sekarang saya ingin memberikan beberapa contoh doa pendek yang dahsyat yang bisa Anda praktikkan dalam kehidupan Anda. Doa pertama adalah doa untuk kesuksesan. Doa ini sangat sederhana. Ya Allah, berikan saya kesuksesan dalam semua usaha saya. Doa ini bisa Anda baca setiap pagi sebelum memulai aktivitas Anda. Doa ini akan membuat pikiran Anda fokus pada tujuan Anda dan membuat Anda lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Doa kedua adalah doa untuk kesehatan. Doa ini adalah, jaga kesehatan saya dan keluarga saya. Kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Tanpa kesehatan, semua kesuksesan dan kekayaan tidak ada artinya. Dengan membaca doa ini setiap hari, Anda akan selalu mengingat pentingnya kesehatan dan akan lebih menjaga diri Anda. Doa ketiga adalah doa untuk kebahagiaan. Doa ini adalah, Ya Allah, berikan saya dan keluarga saya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang datang dari dalam hati, bukan dari materi. Dengan membaca doa ini, Anda akan selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari Allah, bukan dari hal-hal duniawi. Doa keempat adalah doa untuk kebijaksanaan. Doa ini adalah, Ya Allah, berikan saya kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan membaca doa ini, Anda akan selalu meminta bimbingan Allah dalam setiap keputusan yang Anda ambil. Doa kelima adalah doa untuk perlindungan. Doa ini adalah, Ya Allah, lindungi saya dari segala keburukan dan bahaya. Dunia ini penuh dengan bahaya dan keburukan. Kita membutuhkan perlindungan dari Allah setiap hari. Dengan membaca doa ini secara konsisten,
Anda akan merasa aman dan terlindungi dimanapun Anda berada. Sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana cara membaca doa pendek dengan cara yang paling efektif. Pertama, Anda harus membaca doa itu dengan penuh kesadaran. Jangan hanya membaca dengan lisan sambil pikiran Anda melayang ke tempat lain. Fokuskan seluruh perhatian Anda pada doa yang Anda baca. Rasakan setiap kata dari doa itu. Bayangkan bahwa Anda sedang berbicara langsung kepada Allah. Kedua, Anda harus membaca doa itu dengan penuh ketulusan. Jangan membaca doa hanya karena kebiasaan atau kewajiban. Baca doa dengan niat yang tulus untuk memohon pada Allah. Rasakan dalam hati Anda bahwa Anda benar-benar membutuhkan apa yang Anda minta kepada Allah. Ketiga, Anda harus membaca doa itu dengan konsistensi. Tentukan waktu yang tetap setiap hari untuk membaca doa Anda. Misalnya, Anda bisa membaca doa setiap pagi sebelum sarapan atau setiap malam sebelum tidur. Konsistensi adalah kunci untuk membuat doa menjadi bagian dari kehidupan Anda. Keempat, Anda harus membaca doa itu dengan penuh keyakinan. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda. Jangan ragu-ragu atau pesimis. Percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap doa yang Anda panjatkan dan akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Sekarang saya ingin berbagi tentang hal-hal yang sering menghalangi doa kita dari dikabulkan. Pertama, doa yang tidak ikhlas. Ketika kita berdoa, kita harus melakukannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jika kita berdoa dengan niat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang saleh, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Kedua, doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa meminta kepada Allah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, kita tidak bisa meminta kepada Allah untuk memberikan kita harta dengan cara yang haram. Allah tidak akan mengabulkan doa seperti itu. Ketiga, doa yang tidak diikuti dengan usaha. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa melakukan usaha. Allah membantu mereka yang berusaha. Jika kita ingin sukses, kita harus berdoa dan juga bekerja keras. Doa dan usaha harus berjalan beriringan. Keempat, doa yang tidak sabar. Kita seringkali mengharapkan Allah untuk mengabulkan doa kita dengan segera. Tetapi Allah memiliki waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap doa. Kita harus bersabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita pada waktu yang tepat. Saya ingin menceritakan satu kisah lagi untuk menunjukkan kekuatan doa pendek. Kisah ini tentang seorang wanita bernama Siti. Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak kecil. Hidupnya sangat sulit. Suaminya meninggal dunia ketika anak-anaknya masih sangat kecil. Siti harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di beberapa rumah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Siti merasa sangat lelah dan putus asa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa terus bertahan dengan beban yang begitu berat. Suatu hari, dia mendengar tentang kekuatan doa pendek dari seorang tetangganya. Tetangganya menyarankan Siti untuk membaca doa pendek setiap hari dengan penuh konsistensi. Doa yang Siti pilih adalah, "Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk menghadapi semua cobaan. Ya Allah, lindungi anak-anakku dan berikan mereka masa depan yang cerah. Ya Allah, jadilah penolongku dalam setiap kesulitan." Siti membaca doa ini setiap pagi sebelum pergi bekerja dan setiap malam sebelum tidur. Dia membacanya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Dia benar-benar merasakan setiap kata dari doa itu. Dalam waktu 3 bulan, kehidupan Siti mulai berubah. Salah satu majikannya melihat bahwa Siti adalah seorang pekerja yang sangat baik dan terpercaya. Majikan itu menawarkan kepada Siti untuk bekerja secara tetap sebagai pengurus rumah tangganya dengan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Siti dengan senang hati menerima penawaran itu. Dengan gaji yang lebih besar, Siti bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Dia bisa menyekolahkan mereka ke sekolah yang lebih baik.
Dia bisa memberikan mereka makanan yang lebih bergizi, hidupnya menjadi lebih mudah dan lebih bahagia. Tetapi yang paling penting adalah perubahan dalam hati Siti. Dia tidak lagi merasa putus asa. Dia merasa bahwa Allah selalu bersama dirinya. Dia merasa bahwa doa-doanya didengar oleh Allah. Dia merasa bahwa hidupnya memiliki makna dan tujuan. Dia merasa bersyukur setiap hari atas semua berkah yang diterima. Kisah Siti menunjukkan bahwa doa pendek yang konsisten benar-benar bisa mengubah nasib seseorang. Tidak peduli seberapa sulit situasi Anda, doa yang tulus kepada Allah akan membawa perubahan. Sekarang saya ingin memberikan Anda tantangan. Saya ingin Anda memilih satu doa pendek yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Doa itu harus pendek, mudah diingat, dan penuh dengan makna. Kemudian saya ingin Anda berkomitmen untuk membaca doa itu setiap hari selama 30 hari. Baca doa itu dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keyakinan. Jangan meragukan kekuatan doa itu. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda. Setelah 30 hari, saya yakin Anda akan melihat perubahan dalam hidup Anda. Perubahan itu mungkin tidak sebesar yang Anda harapkan, tetapi akan ada perubahan. Mungkin Anda akan merasa lebih tenang dan lebih damai. Mungkin Anda akan merasa lebih fokus dan lebih produktif. Mungkin Anda akan mendapatkan peluang baru yang sebelumnya tidak Anda lihat. Ingatlah bahwa doa adalah senjata yang paling kuat yang kita miliki. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah cara kita memohon bantuan dan bimbingan dari Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, tidak peduli seberapa pendek doa itu. Akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa doa pendek yang dahsyat adalah doa yang dilakukan dengan konsistensi, ketulusan, dan keyakinan. Doa itu tidak harus panjang dan rumit. Doa itu hanya perlu datang dari hati yang tulus. Doa itu hanya perlu penuh dengan makna dan tujuan. Doa itu hanya perlu diikuti dengan usaha dan kerja keras. Semoga Anda semua dapat merasakan kekuatan doa pendek dalam hidup Anda. Semoga doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah. Semoga nasib Anda berubah menjadi lebih baik. Semoga Anda menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian dalam hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.